warahmatullahi wabarakatuh. Inilah kiprah dan perjalanan dakwah Syekh Haji Baihaqi atau Abu Batu Korong. Tahun kelahiran, orang tua dan saudara-saudaranya. Abuya Batu Korong memiliki nama lengkap Haji Baihaqi. Sehari-hari beliau juga dikenal dengan sebutan Nenek Imam dan Abuya Batu Korong. Sebutan imam melekat pada diri beliau karena pernah mengabdi menjadi imam di kampung Lipat Kajang. Sementara Batu Korong dilakafkan demikian karena beliau membuka pesantren di sebuah lokasi yang disebut dengan Batu Korong. Abuya Batu Korong dilahirkan di desa Cibubukan pada tanggal 01 Juli 1931 Masehi. Ayahnya bernama Syekh Haji Muhammad Tahir dan ibunya bernama Siti Anjona. Di kampungnya, Syekh Muhammad Tahir dikenal sebagai seorang ulama. Masyarakat biasa memanggilnya dengan nama Tuan Guru Genting, yang berarti Tuan Guru dari Genting, sebuah tempat yang terletak antara Sungai Cinendang dan Sungai Sulampi. Beliau adalah anak ke-6 dari 12 bersaudara. Meskipun Abuya memiliki 12 orang saudara dan saudari, namun tidak semua hidup hingga dewasa. Beberapa saudara Abuya meninggal sewaktu masih kecil. Bisa dikatakan saudara Abuya yang laki-laki semuanya menjadi ulama atau tokoh masyarakat dan dihormati hingga saat ini. Semua itu karena pendidikan agama yang diberikan Haji Muhammad Tahir kepada anak-anaknya. Pendidikan beliau di masa kecil, Tengku Baihaqi mendapatkan pendidikan agama yang baik dari orang tuanya. Keseharian Abuya banyak dihabiskan untuk belajar ilmu agama. Ketika ayahnya Haji Muhammad Tahir hijrah ke Nabundong, ia bersama abang dan adiknya dibawa serta. Saat itu ia berusia 4 tahun. Ayahnya Syekh Muhammad Tahir tinggal di Nabundong selama 5 tahun. Selama itu pula Abuya sering diikutkan dalam kegiatan-kegiatan keagamaan. Abuya memanfaatkan kesempatan selama 5 tahun itu untuk turut serta belajar ilmu-ilmu agama. Ia juga berhasil menguasai bahasa Mandailing dengan baik, di mana bahasa ini sering digunakan dalam kajian-kajian keagamaan. Ketika berusia 10 tahun, Abuya sudah diajarkan kitab-kitab dan pelajaran agama oleh ayahnya. Di usia 10 tahun, Abuya masuk sekolah rakyat. Selama 20 hari di kelas 1, Abuya naik ke kelas 2. Selama 2 hari di kelas 2, Abuya naik ke kelas 3. Di kelas 3, Abuya hanya 6 hari. Beliau langsung tamat. Saat itu, gurunya memberikan buku sebanyak 6 buah. Pemberian 6 buah buku ini sebagai tanda tamat belajar, dikarenakan pada saat itu sekolah di mana Abuya belajar tidak mengeluarkan ijazah resmi sebagai tanda tamat belajar. Saat itu keadaan di Singkil kurang kondusif. Tentara Belanda banyak bergentayangan, banyak berdatangan. Namun dengan semangat yang tinggi dan kebulatan tekad, Abuya tetap giat belajar dan menyelesaikan pendidikannya di tingkat dasar. Saat itu Abuya juga sudah mulai belajar kitab-kitab Arab Melayu. Beliau juga belajar kitab-kitab Nahwu dan Shorof, kitab Matan Jurmiyah dan Matan Bina dihafal oleh Abuya selama 38 hari. Setelah menghafal Jurmiyah dan Matan Bina, beliau juga mempelajari kitab-kitab lain dalam ilmu Al-Quran, Tauhid, Fikih, dan berbagai kitab-kitab Arab lainnya. Selain mempelajari kitab-kitab, Abuya juga mengikuti kegiatan persulukan dalam tarekat Naqsabandiyah. Di bidang ini,
Abuya juga menunjukkan prestasi memuaskan sehingga dalam usia 16 tahun beliau sudah sampai pada derajat khalifah dalam persulukan tarekat Naqsabandiyah. Dalam usia yang masih muda, semangat menuntut ilmu terus menggebu-gebu. Penguasaan Abuya akan kitab-kitab dasar membuat beliau merasa masih kurang dan perlu memperdalam ilmu di bidang agama. Kemampuan Abuya di atas rata-rata membuat ayahnya yakin kelak akan menjadi orang berguna, mendakwahkan agama Islam terutama di tanah kelahiran dan wilayah Singkil tercinta. Berkat dukungan dan dorongan orang tua, Abuya kemudian berangkat ke pesantren Darussalam Labuhan Haji, Kabupaten Aceh Selatan, di bawah asuhan seorang ulama besar, Syekh Muhammad Wali Al-Khalidi, yang dikenal dengan Syekh Mudawali Al-Khalidi. Selama sekolah di Labuhan Haji, Abuya sempat satu angkatan dengan Abu Haji Muhammad Amin atau masyhur dikenal dengan nama Abu Tumin Abu Belang Badeh, Aceh Utara. Di pesantren ini beliau banyak mempelajari kitab-kitab Arab, di antaranya kitab-kitab yang masyhur di kalangan pelajar mazhab Syafi'i seperti Tuhfah, Mahali, Bujairimi, Tauhid, Ilmu Tasawuf, Ilmu Mantik, Saban, Malawi, Hayatul Usul, Alfiyah, Ibnu Aqil, dan juga ilmu Balagh. Di samping ilmu fikih, nahwu dan sorab, bidang ilmu yang paling digemari saat itu adalah ilmu mantik. Karena mendalami ilmu mantik ini, beliau dijuluki Tengku Mantik. Selama belajar di Labuan Haji, Abuya juga ikut belajar suluk dalam tarekat Naqsabandiyah di bawah bimbingan langsung Syekh Mudawali Al-Khalidi. Di sini ia juga menunjukkan prestasi memuaskan sehingga dalam waktu yang tidak terlalu lama beliau kembali diangkat menjadi khalifah dalam persulukan tarekat Naqsabandiyah. Setelah belajar selama kurang lebih 5 tahun, beliau kembali ke kampung halaman. Pada saat itu orang tuanya sudah pindah ke Genting dan membuka pengajian di sana. Abuya turut membantu ayahnya dalam kegiatan pengajian dan kegiatan keagamaan lainnya, membina masyarakat dalam upaya mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Abuya memiliki 8 anak, 3 orang putra, 5 orang putri. Kiprah dan pengabdian membangun pesantren. Salah satu cita-cita mulia Abuya sejak muda adalah mendirikan pesantren. Untuk mewujudkan cita-cita mulia itu, Abuya berusaha berjuang sekuat tenaga, mempersiapkan segala keperluan. Bagi Abuya, mendirikan pesantren harus sungguh-sungguh dan perlu persiapan yang matang sehingga tidak surut di tengah jalan. Di antara persiapan yang dilakukan oleh Abuya adalah ketersediaan materi atau dana. Abuya berharap kelak pesantren yang didirikannya tidak berharap pada bantuan atau uluran tangan orang lain. Pesantren perlu punya basis ekonomi yang kuat sehingga operasional dapat berjalan lancar dan mandiri meskipun tidak ada bantuan dana dari pemerintah. Setelah berdiri, kegiatan belajar pun dimulai. Mula-mula santri yang belajar berasal dari anak-anak warga sekitar Kecamatan Simpang Kanan. Lama-kelamaan santri bertambah, bukan saja datang dari Kecamatan Simpang Kanan, tapi ada juga datang dari daerah luar. Setelah 30 tahun berdiri, pesantren Batu Korong mulai memiliki alumni. Di antara alumni ada yang mengabdi membantu Abuya mengajar di pesantren, ada pula yang melanjutkan ke luar daerah atau mengabdi pada masyarakat. Selain Babu Salam, Abuya juga turut membantu pemerintah mendirikan daya perbatasan Sapinatus Salamah yang terletak di Desa Miskang, Kecamatan Danau Paris, Kabupaten Aceh Singkil. Abuya Batu Korong bersedia mengibahkan tanahnya seluas 20 hektar untuk dijadikan lahan pesantren atau daya. Mendirikan perguruan tinggi.
Selain membangun pesantren, Abuya juga turut membantu pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Syekh Abdul Rauf atau Staisar. Abuya mengibahkan tanah seluas 4 hektar untuk jadikan lokasi perguruan tinggi tersebut. Perguruan tinggi itu berdiri pada tanggal 23 Rabiul Awal tahun 1423 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 5 Juni 2002 di bawah Yayasan Syekh Abdul Rauf Aceh Singkil. Saat ini perguruan tinggi itu telah banyak memiliki alumni dan telah banyak mengabdi di masyarakat. Selain membuka pesantren dan perguruan tinggi, Abuya juga terlibat dalam pendirian sekolah-sekolah umum, di antaranya SDN Lipat Kajang, SMPN Simpang Kanan, dan SMAN Simpang Kanan. Membuka persulukan, Abuya Batu Korong juga mengajarkan ilmu tarekat dari silsilah tarekat Naqsabandiyah. Tarekat ini dibuka dan diperuntukkan bagi masyarakat secara umum, tidak terbatas kepada santri. Dalam prakteknya, kegiatan tarekat ini dikenal juga dengan nama suluk. Biasanya suluk dibuka 4 kali 1 tahun, yaitu bulan Rajab, bulan Ramadan, bulan Zulhijjah, dan bulan Rabiul Awal. Masing-masing dilaksanakan 10 hari. Khusus bulan Ramadan dibuka selama 40 hari. Abuya Batu Korong memiliki 2 ijazah mursyid sekaligus. Pertama, ijazah mursyid diperoleh dari Syekh Muhammad Daud Al-Ma'rufi Abuya Nagundong kepada Haji Muhammad Tahir, lalu kepada Abuya Batu Korong. Ijazah mursyid yang kedua diperolehnya dari Syekh Mudawali Al-Khalidi kepada Abuya Batu Korong. Pengobatan. Selain sebagai ulama, pimpinan pesantren dan pimpinan persulukan, Abuya juga menguasai ilmu pengobatan. Banyak orang yang datang berobat kepadanya, mulai dari masyarakat sekitar, dari luar daerah, dari kalangan masyarakat biasa, dari golongan pejabat, orang kecil, orang besar, anak-anak, bayi, orang kaya, dan orang miskin. Penutup, Abu Batu Korong meninggal pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2015 sekitar pukul 20:30 di Rumah Sakit Zainal Abidin Banda Aceh. Kabar duka meninggal Abuya dengan cepat menyebar, terutama ke daerah Singkil, tempat Abuya selama ini mengabdikan diri. Suasana duka menyelimuti Bagus Salam Batu Korong. Wajah sedih terlihat jelas menggantung di wajah-wajah para muridnya. Bukan saja murid-murid Abuya, tapi masyarakat luas turut berduka merasa kehilangan Abuya. Demikian saudara, inilah sekilas singkat, yaitu sejarah tentang diri Syekh Baihaqi Abuya Batu Korong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.